Om Awinamastu Namastu. Om Ambatra Kertawiyantu. Sambutan yang pertama, sambutan Ketua Parisade Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Banyuwangi. Om Swastiastu. Baik Sobat Nusantara dimanapun Anda berada, saat ini kita berada di Aula Gedung Serbaguna di Pura Agung Blambangan, di mana tempat ini sebagai tempat lokasabha ke-12 Parisade Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Banyuwangi. Sebelumnya Om Swastiastu, salam rahayu, rahayu sakung tumati. Mari kita ikuti sambutan Parisade Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Banyuwangi pada lokasabha ke-12 di Aula Serbaguna dan sekaligus meresmikan gedung ini. Om Awinamastu Namastu. Om Ambatra Kertawiyantu Wiswata. Om Swastiastu. Ida Pandita Dharmika Sandi Kertayasa yang suci, Ida Bopo Pandita Giri Dharma Arsa yang suci, Ketua PHDI Provinsi Jawa Timur yang saya hormati, Ketua Parisade Kabupaten Banyuwangi Bapak Diresmi MM, beserta pengurus yang saya hormati, pengemong Pura Blambangan beserta pengurus yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu yang tergabung dalam peserta lokasabha PHDI Kabupaten Banyuwangi yang ke-12, ada unsur peninjau dan juga peserta yang meliputi dari unsur WHDI Kecamatan Kabupaten Banyuwangi, unsur WHDI, unsur Pemuda Hindu, dan PP3 yang semuanya saya hormati. Mari sedang kita mengaturkan puji astungkara kehadapan Ibu Sang Hyang Widi Wasa, karena hanya atas limpahan wara anugerahnya kita masih diberikan kesehatan, umur panjang, kebahagiaan, kedamaian, sehingga pada pagi menjelang siang hari ini kita bisa berkumpul bertemu dalam rangka pelaksanaan lokasabha Parisade Kabupaten Banyuwangi yang ke-12 yang pada saat ini diselenggarakan di Pura Agung Blambangan. Bapak Ibu, Mas Dharma yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan selamat datang. Terima kasih telah memenuhi undangan kami untuk turut serta berpartisipasi dalam pelaksanaan lokasabha. Yang kedua, tentunya terima kasih yang tidak terhingga kepada semua unsur yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini. Om Santi Santi Santi. Terima kasih. Acara selanjutnya, sambutan. Sambutan yang pertama, sambutan Ketua Parisade Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Banyuwangi, Bapak Dr. Andes Suminto MM, sekaligus meresmikan Aula Kedaton Blambangan dan penandatanganan prasasti. Kepada Bapak Dr. Andes Suminto MM dipersilakan. Om Swastiastu. Ida Pandita Dharmika Sandi Kertayasa yang suci, Ida Bopo Giri Dharma Arsa yang suci. Apa beliau hadir? Tidak hadir. Tidak hadir. Bapak Ketua Parisade Hindu Dharma Indonesia Provinsi Jawa Timur, Bapak Ibu Stingra Rada Sarjana yang saya hormati, mohon izin dulu waktu lokasabha saya berikan Pak. Ya, selamat. Saya belum sempat mengucapkan selamat untuk Bapak terpilih sebagai Ketua Parisade Hindu Dharma Indonesia Provinsi Jawa Timur, dan mudah-mudahan
Pak Dane, sesuai dengan namanya beliau itu bendahara. Jadi bendahara provinsi Parisade Provinsi Jawa Timur. Terima kasih kehadirannya Pak, yang saya hormati, yang hormatku, yang suci. Bapak Ibu sekalian, pengurus Parisade Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Banyuwangi, kemudian ibu-ibu pengurus PHDI Kabupaten Banyuwangi, pengurus PHDI Kecamatan Kabupaten Banyuwangi, teman-teman BP3, teman-teman pecalang, teman-teman dari yayasan atau lembaga-lembaga keagamaan Hindu. Ada banyak yayasan di sini. Ada yayasan Ganesha Parwati, ada yayasan Purwadharma, ada yayasan Malas Purwo, tentu ada yayasan Pelaku Belambangan, ada yayasan Agama Resana, kemudian ada yayasan Giri Purwaseso Pak Parmadi, ya, Giri Purwaseso. Kemudian ada adik-adik Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia, Prada Indonesia, ketua hadir DPK di Halo. Kemudian juga anak-anakku KPNDS yang juga turut aktif membantu penyelenggaraan Lokasabha ini. Tidak lupa rekan-rekan pecalang yang juga sangat membantu bagi terselenggaranya acara ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah momentum terbaik buat kita. Maaf tadi yang belum saya sebut mungkin KMHD, Kesatuan Mahasiswa Hindu Indonesia, Koordinator Komisariat Banyuwangi. Ada nggak ya? Kalau di Lokasabha yang lalu ada, kalau sekarang belum ada atau sekarang sudah tidak ada, mungkin ya begitulah dinamika organisasi kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada yang belum saya sebut? Oh ya, Ibu Penyuluh, Ibu Bapak Penyuluh, belum saya sebut itu Penyuluh, ya. Ini Pak penyelenggara nggak diundang nggak? Diundang? Oh, beliau ada kesibukan lain, baik. Terima kasih. Jadi saya ini suka melansir karena ini adalah momentum terbaik bagi kita untuk menentukan 5 tahun ke depan bagaimana Hindu ini berjalan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa Parisade sebagai lembaga tertinggi, majelis tertinggi umat Hindu, majelis tertinggi agama Hindu, ya, ini menjadi rumah bersama bagi keseluruhan organisasi yang ada di Banyuwangi. Sorry, saya tadi tidak sebut PSN. Mohon maaf, Romo. Ini ketuanya adalah sekretaris saya. Hah? Oh iya. Jadi pengurus PSN Kabupaten Banyuwangi, Banyuwangi. Terima kasih. Sorry, namanya juga nggak pakai RPA ya. Jadi ada yang terlewat. Oh iya, ada yang pengurus Jawa Timur, Pak Mangku Bagus Pura. Ada ketua Pak Supriyadi dan sekretaris Pak Romo Mangku Madijo. Ini adalah forum tertinggi bagi kita umat Hindu yang ada di Kabupaten Banyuwangi ini untuk menentukan masa depan kita selama 5 tahun. Apa yang akan kita putuskan di dalam Lokasabha ini? Yang pertama adalah kita akan membahas program kerja selama 5 tahun ke depan. Nah, program kerja ini kita bahas bersama dengan tujuan agar mendapatkan dukungan dan komitmen dari semua peserta. Jadi jangan sampai ketika Anda ikut membahas, ikut memutuskan, kemudian nanti dalam pelaksanaannya, dalam implementasinya tidak aktif. Itu namanya nggak konsekuen. Jadi yang kita lakukan selama ini memang kenapa Lokasabha ini kita hadirkan, bisa kita hadirkan semua supaya program kerja yang kita hasilkan itu betul-betul efektif, betul-betul semua memiliki komitmen untuk melaksanakannya. Kemudian saya juga berpikir bahwa ada berbagai persoalan yang nanti mungkin bisa kita ungkap di sini, baik itu sebagai buah pikiran ataupun mungkin alternatif solusi, pilihan-pilihan solusi atas permasalahan yang sampai dengan hari ini belum tuntas. Bapak Ibu Saudara sekalian, di Lokasabha ini di samping program kerja kita akan memutuskan atau mendengarkan laporan pertanggungjawaban selama 5 tahun yang lalu. Jadi hari ini sampai 5 tahun yang lalu, apa yang dilakukan oleh Parisade, bagaimana pelaksanaan program-program kerja yang lalu selama 5 tahun, penggunaan anggarannya bagaimana dan seterusnya, sumber-sumbernya dari mana. Bapak Ibu nanti jangan kaget kalau Parisade itu ya kadang-kadang harus berbiaya sendiri, sampai akhirnya kita harus
nanti nunggu tahun depan gitu ya. Jadi itu untuk memenuhi atau untuk menutupi, nanti bisa dibaca dari laporan pertanggungjawaban itu. Karena memang kita ini untuk pendanaan tidak ada dana rutin untuk Parisade. Nah, hal ini tidak hanya dialami oleh Parisade Kabupaten. Organisasi kita ini sama sampai ke tingkat pusat mengalami hal yang sama. Oleh karena itu, orang Hindu ini sebenarnya bersyukur dengan kondisi ini karena kita selalu diajari untuk menjadi insan yang mandiri, insan yang selalu bertanggung jawab atas eksistensi kita, atas semua program-program kita tanpa harus berharap dan pihak lain. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kemudian keputusan yang ketiga, mungkin nanti yang akan kita hasilkan adalah pokok-pokok pikiran dan rekomendasi. Rekomendasi itu ada yang bersifat internal, ada yang bersifat eksternal. Rekomendasi untuk perbaikan kinerja kita sebagai lembaga, dan rekomendasi yang kita tujukan kepada pemerintah daerah ataupun pihak eksternal yang ada hubungannya dengan kehidupan keberagaman kita. Jadi itu gambaran Lokasabah yang akan kita laksanakan nanti. Saya berharap dengan penuh rasa hormat dan dengan kerendahan hati untuk mengajak kita semua dengan serius membahas satu persatu apa yang nanti kita putuskan, agar jangan sampai nanti begitu selesai banyak yang lari, tidak komit, tidak ikut bertanggung jawab untuk melaksanakan program kerja. Sampai dengan saat ini saya masih menilai umat Hindu di Banyuwangi ini sangat komit, sangat komit. Oleh karena itu, terima kasih yang mendalam bagi saudara-saudara sekalian di seluruh jajaran lembaga-lembaga keagamaan maupun Parisade itu sendiri di Kabupaten Banyuwangi dan semua tingkatan yang telah bekerja keras, yang telah bersungguh-sungguh melaksanakan program-program kerja di wilayah masing-masing. Bapak Ibu, mungkin ini kali terakhir saya berpidato sebagai Ketua Parisade Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Banyuwangi, dan mohon izin untuk melanjutkan tugas yang lebih luas, yaitu sebagai Ketua Bidang Kebudayaan dan Kearifan Lokal Pengurus Harian Parisade Pusat. Jadi saya begitu selepas dari Kabupaten Banyuwangi ini nanti akan fokus menjadi Ketua Bidang Kearifan Lokal, Kebudayaan dan Kearifan Lokal Parisade Pusat. Nah, saya kira itu Bapak Ibu. Selamat berlokasabah. Dan hari ini aula ini mohon izin Pak Ketua, aula ini adalah upaya Parisade Kabupaten Banyuwangi yang didukung tentu oleh pengembang Prabowo Belambangan. Ya, jadi kontribusi Prabowo Belambangan terhadap kinerja Kabupaten Banyuwangi ini, PAD Kabupaten Banyuwangi sangat luar biasa. Bahkan kalau kami hitung ratusan juta kontribusinya untuk Parisade. Dan demi untuk mengenang keraton Belambangan yang pernah ada di tanah ini, dua dinasti, dua pemerintah, masa Prabu Damorejo dan masa Prabu Damoningrat itu ada di sini. Ya, itu hasil penelitian, nggak main-main. Ya, itu salah seorang penelitinya dari antara itu. Beliau adalah sejarawan yang sangat berhitungan dalam hal Belambangan. Jadi kalau ada orang yang nggak tahu sejarah, jangan coba-coba mengatakan kita nggak tahu sejarah. Itu bisa kita selesaikan. Ini melalui penelitian Balai Arkeologi Yogyakarta menyatakan ini adalah titik pusat kawasan keraton Belambangan di era Prabu Damorejo dan Prabu Damoningrat. Siapa Prabu Damorejo? Prabu Damorejo putranya Eyang Sosronegoro dan cucunya siapa lagi? Prabu Tawangmangu. Jadi ini luar biasa punya nilai sejarah. Cuma kita orang Hindu ini hampir tidak tahu sejarah dan tidak mau menghargai sejarah. Ini khususnya di Banyuwangi. Kita sudah mencocokkan dengan data-data di Bali. Walaupun di sana juga ada yang bias, ada yang macam-macam, itu wajar. Karena kita bercerita panjang tentang masa lalu. Jadi untuk mengenang itu dan mengenang jasa para raja Belambangan yang mampu mempertahankan Hindu 300 tahun lamanya. Majapahit itu butuh 1478. Belambangan berubah menjadi Banyuwangi
mohon koreksi Romo, perubahan menjadi Banyuwangi tahun 1778. Berubah menjadi Banyuwangi. Jadi persis 300 tahun. Kita runtuh itu 1772. 1772. Ya, runtuh belum lama. Jadi hidup tenggelam dari tanah Blambangan ini belum lama. Maka jangan heran orang-orang Blambangan ini paling mudah sekali disentuh untuk kembali ke keyakinan leluhurnya. Maka jadi untuk menghormati itu semua Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin namakan Allah yang kita bangun ini sebagai Allah Kedaton Blambangan. Tepuk tangan untuk jelasnya. Oleh karena itu, mari kita semua menghargai sejarah. Catatan sejarah dan itu diakui bahkan oleh para penulis Belanda. Referensi Belanda itu beliau yang menemukan, kemudian dicuri orang, digitalisasi, akhirnya diambil karyanya orang lain. Bahkan yang memberi itu sejarawan Jepang, datang langsung ke rumah Romo Samsuko. Jadi kita banyak sekali referensi yang secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan secara ilmu kesejarahan yang memberikan dukungan pasti, ya, memberikan dukungan kuat terhadap sejarah Blambangan. Jadi saya kira demikian. Terima kasih. Ini perlu ditandatangani sekarang? Ya. Terima kasih. Oh iya. Mohon untuk berkenan maju ke depan Bapak Ketua BAD Provinsi Jawa Timur bersama Pandita, monggo majukan untuk menjadi saksi penandatanganan prestasi. Monggo. Dokumen. Harusnya 7 ini. 7 ini harusnya. Ya. Oke. Ini harusnya mana tadi? Dicoba di kertasnya. Ini harus jelas ya. Atas orang berani dasar yang dewasa, Aula Puragung Blambangan, kami beri nama Aula Kedaton Blambangan. Untuk mengenang Keraton Blambangan yang pernah ada di lokasi ini, serta jasa para raja dan leluhur Blambangan yang telah mempertahankan Hindu sejak 1478 hingga 1772 Masehi. Satyam Eva Jayate, Blambangan, Sase Kesanga, Buku Dungulan, DJT Paing, 25 Februari 2024, Ketua Bidang Kebudayaan dan Kearifan Lokal, Pengurus Harian BHDI Pusat, dalam Blambangan, Sri Haji Dharma Wangsa Natanegara, daerah Sinita MM. Om Santi Santi Santi, semoga bermanfaat. Terima kasih Bapak. Terima kasih Mas.